apakah Bang Randy masih percaya akan campur tangannya Pioli di formasinya Milan lah istilahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentornato, Midi Show, ngobrol asik Tanpa musik. Tadi nggak gitu, Ren. Jadi kan tanpa musik kan ngomongnya. Iya, Biar diulang aja. Iya. Bentornato, Midi Show, ngobrol asik. Pengen yang musik. Ya, dia yang bikin tuh. Ya, alhamdulillah nih kita balik lagi nih. Udah lama juga banyak fans Mide Milanis di Depok yang udah pada nanyain channel YouTube-nya kemana, hostnya kemana, tukang editnya kemana, narasumbernya kemana. Ya sebenarnya kita masih ada, cuman waktunya aja nih kurang duit. Pokoknya semuanya kurang dah. Sebelumnya gue juga mau ngucapin. Mas satu lagi gol kurangnya. Apa tuh? Semangat. Nah, ya semangat ya. Ya semangatnya udah mulai pada kendor ya. Ayo bisa ayo. Sebelumnya gue mau ngucapin juga turut berduka cita buat saudara-saudara kita yang ada di NTT sana yang sedang terkena musibah. Semoga diberikan kekuatan, tabahan dan kesabaran. Semoga tidak ada lagi musibah-musibah dan semoga kita yang ada di sini setidaknya kalau kita bisa membantu ya carilah link buat berdonasi di Milanisti. Depok juga sebenarnya ada, cuma lagi dikelola aja. Bener ada, cuma lagi dikelola nih. Nanti kalau misalnya emang ada, bisa dilihat aja di sosmed-sosmednya kita, ada di Facebook atau di IG-nya kita. Nanti kalau emang misalnya ada, kita bakalan ngadain kok open donasi buat saudara-saudara kita. Semoga kita di sini juga setidaknya kita yang masih bisa berlindung, berteduh di rumah, kita bantu doa dulu. Doa dimulai. Udah selesai. Selamat malam. Ini kita ketemu lagi dengan narasumber yang ini aja. Karena kita nggak bisa bayar narasumber kalau kalian belum subscribe. Kita kan belum dapat duit dari YouTube. Kita mau menemukan narasumber duit dari mana? Udah berapa lama sih Mide channel? Udah berapa lama ya Bob ya? Setengah tahun. Ada setengah tahun. Pokoknya dia susunya di SGM aja sekarang. Parah ya. Ada, udah setengah tahun. Bener. Ya pokoknya kita ngucapin anniversary buat YouTube-nya Mide nih. Kita gede nggak sih? Ini abang siapa nih? Yang mungkin viewers ada yang lupa atau gimana? Bang Randy. Bang Randy. Iya. Biasa dipanggil Randy. Oh, Randy bukan Bacas. Enggak. Oh, kirain Bacas. Bacas itu apa marga ya? Ada. Emang marga ada Bacas? Udah lu bukan orang Depok, udah jangan tahu silsilah. Udah. Kita balik lagi nih ke Bang Randy nih. Ya maaf aja kalau narasumber ini juga. Tapi dia pinter kok dibandingkan dengan Randy gua. Kalau gue ajak ngobrol bola nggak nyambung. Buat Bang Randy nih, ya kita kan udah lama nih, udah ngelewatin beberapa pertandingan yang harusnya kita review dan kita Ulas. Iya, tapi kan ya kalau kita bahas satu-satu kan nggak mungkin juga, karena bakalan lama kan. Buat Bang Randy nih, permulaan aja nih, gue nanya yang ringan-ringan aja. Menurut Bang Randy, perkembangan Milan sekarang gimana sih? Ya kan dari yang katanya bakalan juara apa tuh Liga Malam Jumat, nggak taunya dia gugur. Yang katanya bakalan Scudetto tapi tahu-taunya poinnya makin jauh. Iya nggak sih? Bener nggak sih? Bener. Yang tadinya pede banget katanya para fans Milan tuh yang di awal-awal musim. Apa itu rasa kalah, puncak udah diambil oleh Milan. Sekarang mana? Nggak ada yang bikin hashtag kayak gitu. Untungnya gue fans Persija. Buat Bang Randy nih, gimana sih perkembangan Milan itu? Apakah benar nih Milan udah kembali ke setelan pabriknya lagi? Gue jawab mungkin dari awalnya tuh karena ekspektasi kali ya. Ekspektasi kita sebagai fans aja sih yang terlalu tinggi pada awal. Sebenarnya kan emang dari awal, dari gue pribadi ya, gue cuma nargetin Milan kembali ke jalur. Kembali ke jalur dalam artian dia balik lagi ke Liga Champions. Iya. Terus masalah Scudetto atau enggak, ya nggak masalah. Tapi kemudian kan kemarin Milan itu kan sempat
nggak ngerasain kalah dalam beberapa match. Benar. Sampai juara paruh musim. Benar ya kan, itu dia. Nah itu akhirnya yang ngebikin kita jadi mungkin sedikit berlebihan juga karena kita kan belakangan lihat tahun kebelakangan juga kan Milan nggak konsisten. Iya benar. Bahkan bisa dibilang tim papan tengah. Tapi kalau dari segi perkembangannya Milan sebenarnya kalau fans banyak nuntut Milan begini begitu ya, kalau dari segi permainan, dari segi formasi, pemain gitu. Buat gue Milan yang sekarang sih lebih bagus sih, lebih mendominasi sih dari yang tahun-tahun sebelumnya. Ya, menurut Bang Randy sendiri nih kan sekarang hashtag Pioli udah mulai bermunculan lagi nih di para, ya setidaknya di para fans Milan lah istilahnya ya. Apakah Bang Randy masih percaya, buat Bang Randy aja ya pribadi ya, apakah Bang Randy masih percaya akan campur tangannya Pioli di formasinya Milan lah istilahnya? Masih percaya. Pioli. Kenapa Bang Randy itu bisa percaya? Nih biar para viewers juga setidaknya mendengarkan Bang Randy nih. Gini ya, kayak Pioli kan baru kebelakangan aja semenjak Milan turun dari peringkat pertama. Iya, dan kan dari keluar peringkat pertama itu kan sama UEL juga tuh, iya. Turun. Baru yang katanya sering dia gambling masalah formasi lah, sering rotasi nggak jelas, Castillejo Krunic anak kesayangannya apa segala macam. Sebenarnya simpel aja sih, kita percayain aja dulu sama dia. Dari awal musim juga pas dia ngebawa Milan peringkat 1, kita nggak ada tuh yang ngoceh-ngoceh, bahkan kita sempat muji-muji dia yang katanya wah ternyata pelatih receh yang bisa ngebawa tim seadanya gitu. Tapi giliran sekarang kayak gini, baru kayak gini loh, belum keluar dari zona Liga Champions, lu udah pada teriak-teriak Pioli out gitu loh. Menurut gua kayak nggak fair aja, nggak fair aja ya sih bener. Dengerin para fans Milan nih, ya kan? Bang Randy aja masih percaya ada campur tangannya Pioli. Berarti masih buat Bang Randy Pioli ya masih harus dipertahankan lah. Pertahankan dulu aja. Nah, benar. Selama masih di jalur. Dan satu lagi nih, yang tadinya katanya Ibrahimovic Lord lah ya, kan katanya kan penggebrak daya Milan nih kan, ya nggak? Penggebrak pokoknya Milan main bagus ada campur tangannya Ibra, Milan main bagus ada kata-katanya dari Ibra, Milan main bagus Ibra. Nah makin kesini kan makin buruk nih permainannya Milan ya kan, ya sampai pada akhirnya ya pertandingan terakhir kemarin aja lawan Sampdoria itu kan 1-1, dan menurut gua itu nggak pantas aja dilihat ya permainan Milan yang lemes kayak gitu. Apakah Ibra udah males di Milan atau gimana Bang Randy? Menurut Bang Randy nih, faktor manusiawi sih kayak mood naik turun. Mudan sih. Mudi ya. Mood lah juga pasti. Mood lah kita bahasanya juga kan, namanya pemain seprofesional apapun gue yakin sih namanya performance pasti naik turun ya kan. Mood juga pasti naik turun. Dari yang mainnya mungkin bahkan Theo Hernandez kemarin juga parah kan, parah banget kan, yang dari dia kita muja-muja dia kayak 8 tahun di Milan sampai kemarin blunder parah itu. Tapi ya udah, nikmatin aja dulu masalah setiap pertandingannya, setiap permainannya, ya liatin aja dulu sampai akhir musim. Sampai akhir musim aja dulu. Kalau emang kita nggak lolos lagi ya udah, emang berarti belum musimnya. Emang udah nasib lah. Iya. Nasibnya. Buat para fans Milan ya, kebal lah jadi fans Milan. Iya, buat para fans Milan nih ya setidaknya ya Milanisti Depok lah nih ya. Apakah kalian masih yakin bahwa Milan bakalan masuk ke Liga Champions di tahun depan? Masih yakin. Kalau kalian yakin ya bolehlah komen-komen, jangan cuma ditonton doang. Ditonton sih boleh, tapi jangan lupa subscribe, share, komen, like. Karena share sama subscribe dari kalian itu menentukan YouTube ini di masa depan. Parah banget ya, ngemis banget ya. Iya, bukan yang ngemis, ya udah, ya bukannya gimana ya. Kalau bukan kita ya kita juga. Iya. Gitu maksudnya mah. Ya jadi buat para fans Milan juga nih, buat Bang Randy sendiri nih, di lawan pertandingan terakhir itu, apa kali ini mana sih Bang yang paling buruk buat Bang Randy tersendiri ya? Lawan Sampdoria kemarin tuh, nonton nggak? Nggak nonton? Iya, nah itu lini mana yang paling buruk? Ya kan itu kan ya hampir semuanya sih, kalau kata gue mah hampir semuanya. Cuman
Yang paling dari itu kan udah buruk banget nih. Yang paling buruknya lagi tempatnya Castillejo. Posisi apa sih namanya? Flank, sayap ya. Iya. Tempatnya Castillejo itu udah parah banget di situ tuh dia. Milan tuh mati banget permainannya dari lininya dia. Dari lininya dia. Oke. Berarti sama gue nggak tahu kenapa ya Jens Peter Hauge tuh kayak Justin Bieber ya, pas buat rambutnya dipotong jadi kayak Justin Bieber ya. Bakatnya disia-siain anjir. Iya. Bener. Gue ngeliat itu kayak antusiasnya masih bagus banget, masih semangatnya masih bagus banget, cuma nggak tahu Krunic lagi, Castillejo lagi, Meite aja gue juga sebenarnya kayaknya cuma perawakannya doang yang sangar ya. Yang sangar dari segi permainan. Iya benar. Nggak masuk. Buat pemain baru nih bang, sekiranya nih kan Ibra ya udah ada kayak Mandzukic lah. Setidaknya nih menurut Bang Randy, Mandzukic pantas gak sih setidaknya diuji coba lah di pertandingan yang pantas kalau untuk dicoba ya. Iya. Untuk mengistirahatkan pemain yang itu aja. Iya benar. Tapi kalau untuk diperpanjang jangan. Ntar dulu deh. Berarti kan pikir-pikir lagi. Berarti lebih baik beli pemain baru nantinya. Siapa sih yang lagi diincar Milan itu dari tim apa sih? Dari tim Italia. Belot ya? Belotti. Iya, Belotti ya. Andre Belotti. Apa perlu dia? Perlu banget. Buat backup-annya si Ibra berarti. Backup jelas. Ibra iya, striker Milan kan tua semua. Iya benar sih, tua semua. Sementara Rebic, Leao itu kan bukan apa sih ya? Nggak segacor Ibrahimovic kalau ditaruh di posisi itu. Iya benar. Pemain mudanya yang sekarang nggak pernah dimainin juga. Gue pengen lihat Kun Aguero. Karena dia free transfer kan. Kita ngomong ke Presiden Milan. Woi, Presiden Milan. Bang Randy minta Kun Aguero. Cepetan lu beli. Kayak katanya. Misal. Terus siapa lagi nih buat pemikiran Bang Randy lah, pemain yang benar-benar dibutuhin sama Milan. Ya formasi PS juga nggak apa-apa. Kalau dari lini belakang yang pantas buat ngisi Milan nih, dan siapa yang harus dikeluarin dan siapa yang harus masuk nih, siapa tahu kan Presiden Milan nonton ya Bob ya. Kalau lini belakang sih gue nggak ada ya. Kayak orang pada bilang Romagnoli out juga, gue nggak tuh. Gue nggak pernah. Berarti masih percaya sama si kapten itu? Masih underperform itu kan wajar. Lihat aja musim berikutnya gimana. Di kiper Donnarumma sebenarnya gue juga masih resep, masih suka juga. Cuma resep bahasanya. Ya resep. Iya benar. Resep. Cuma sering banget ini ya kayak mempermainkan bola di tengah-tengah gawang sendiri ya dia ya. Enggak, gue lebih ke ininya sih, dia alot banget kalau udah apa-apa dengan urusan dengan kontrak. Berarti nggak suka sama agen. Agen. Iya, alot. Dari dulu kayak dramanya itu aja gitu loh. Maksud gue kan orangnya to the point aja, kalau mau cabut aja gitu. Iya benar. Kayaknya lu harus masuk ke Cilegon FC Rans nih. Rans Cilegon nih biar ketemu Raffi Ahmad. Terus kalau di back sayap nih Bang, back sayap kan masih ada Dalot nih. Dalot kan masih punya opsi buat diperpanjang kan. Tapi kan Dalot sendiri pun kalau di beritanya di medianya kan ingin tetap ada di Milan. Dan seandainya misalnya Dalot itu ditarik lagi ke Manchester United, kan masih ada Calabria nih. Iya. Setidaknya yang bakalan nge-backup Dalot ini siapa? Selain Kalulu, kan masih ada Kalulu juga dong di tempat kanan itu. Tergantung berapa kompetisi yang kita ikutin sih. Cuma kan Milan itu kan selalu 3 kompetisi. Liga Italia, Coppa Italia sama Europa League yang belakangan. Dari 3 kompetisi itu sebenarnya kita emang harus punya 3 pemain yang di posisi itu buat rotasi. Berarti buat masing-masing liga. Iya, untuk masing-masing. Jadi biar fokusnya nggak kebagi, tenaganya nggak kebagi. Pemain impian Bang Randy lah yang harusnya ada di Milan selain Kun Aguero. Untuk leadership Sergio Ramos. Gila juga nih kalau impiannya Sergio Ramos. Seneng aja. Haryono nggak perlu. Apaan sih Piton? Iya.
Julukannya aja ngeres. Ya kali kan ya. Ya kan kali gitu ada. Dia mah bukan piton. Apaan ya? Ular weling. Jangan ngebahas pemain Indonesia ntar dihujat netizen. Di YouTube gue masih kecil-kecilnya udah dihujat tadi. Tapi siapa tahu pas ngehujat kita malah jadi naik. Enggak, kita tuh bukan nyari popularitas karena ketenaran. Popularitas. Iya, popularitas karena karena ketenaran yang nggak ada manfaatnya. Kita tuh berkarya walaupun nggak diakui, walaupun subscriber masih segitu-gitu aja. Tapi kalau ada pilihan ngehujat terus naik, abis itu baru bener gimana? Nggak mau, karena dimanapun, agama apapun, di negara manapun namanya menghujat itu tidak boleh, apalagi sampai rasis. Camkan itu nggak boleh. Kita tetap berdiri. Rasis ke teman sendiri. Iya. Orang lain nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kita nggak kenal. Kalau sama teman sendiri itu namanya bukan rasis. Apa? Debat yang berlebihan. Nah itu. Argumentasi yang sangat berlebihan. Gimana Bob? Berujung. Berujung perpecahan. Berarti buat Bang Randy masih percaya nih Milan bakalan comeback ke Liga Champions. Sekarang poinnya beda berapa sih sama peringkat 3? Beda. Ntar nih kita lihat dari pertandingan antara Juventus sama Napoli aja yang pas kemarin dia tunda. Oh iya. Untuk sekarang kan kalau Juve menang cuman beda 1. Oh, Juve peringkat 3 ya? Juve peringkat 3. Iya benar. Kalau Napoli yang menang, ya sama. Kita cuman beda 1 sama Napolinya. Iya, makanya Juventus. Oh, berarti ini di peringkat 3 dan 4-nya mepet sama Milan ya? Iya. Nggak jauh. 4 ini udah tempatnya Atalanta. Iya, benar. Jadi udah siapa yang naik ke 3 sama yang di bawah 4. Oh, berarti Juventus sama Napoli. Misalnya Napoli yang kalah, Juventus di 3, Napoli di 5. 4 tetap Atalanta. Iya. Nggak ngegeser. Ini kayak gini Bo, yang pintar tahu. Jadi gue jadi host juga nggak bego-bego banget. Ya, harapan gue sih seri aja lah. Jadi jaga poin, jaga jarak ya. Gap poinnya jadi tetap ada lumayan gitu loh untuk kan Milan juga gue nggak terlalu, bukan gue ngerendahin atau gue nggak percaya, cuma kayaknya Milan emang rawan kepleset. Iya. Jadi gue kayak ngerasa kadang ini harusnya 3 poin nih untuk ternyata seri. Iya benar. Bukan kepleset sih itu mah Bang. Iya. Jatuh. Iya kayak gitulah. Udah jatuh kecengklak ke debu udah. Parah. Iya. Nah, tapi kalau untuk optimis masuk Liga Champions masih optimis. Gua masih optimis. Dan gua masih optimis. Mas, ini kan makin banyak nih hujatan yang katanya no penalti no party. Nah, akhir-akhir ini kan Milan jarang dapat penalti dan kebetulan nggak menang. Menurut Bang Randy, apakah penalti itu penting buat Milan? Ya, dalam sebuah pertandingan memang ada penalti kan. Tapi semenjak Milan nggak pernah menang, ya benar-benar nggak ada yang penalti. Apa sih bahasa? Enggak, semenjak Milan nggak pernah menang ini nggak pernah dapat penalti kan. Semenjak, kalau maksud para netizen kan, kalau Milan menang itu pasti ada gol. Ada penalti. Nah iya. Nah di akhir-akhir ini tuh ya Milan nggak dapat penalti. Ya faktornya ya, Milan juga nggak menangnya juga kenapa dia nggak dapat penalti ya karena kreativitas nyerangnya juga nggak gacor. Ya sekarang orang nggak nyerang sama permainan yang nggak terlalu bagus, apa yang mau jadi penalti? Ya kipernya kayak ngeleding gitu atau pas lawan Lazio yang menang 3-2 itu kan memang serangannya bagus banget. Benar. Kayak kenapa pas skor 3-2 itu ada penaltinya ya memang intensitas penyerangannya lagi bagusnya. Bagus banget kan waktu itu cara mainin gol-golnya. Dari statistik juga unggul. Bang Randy sendiri kegiatan sehari-hari apa nih sekarang? Ya kali pada viewers yang pengen butuh apa kreatifnya Bang Randy. Kali Bang Randy ada kebiasaan? Nggak ada. Kerja doang. Kerjanya di mana Bang Randy? Kali teman-teman kerja ada yang nonton kan buat tambahin viewers ya Bob ya. Hah? Iya. 3 menit. Ya. Habis. Hah? Oh baterainya udah mau habis. Ya Allah, kamera gue baru mau syuting sudah. Jarang sekali. Iya. Nggak bisa katanya. Baterai tinggal berapa persen? 3% nih, ya Allah. Ya kita mau gimana Bang Randy ya? Tim gue goblok. Gue kata udah siap banget lagi ngajakin gue syuting dari sore. Iya. Ternyata kameranya belum di-charge. Astagfirullahaladzim.
Next time aja bisa disambung. Ya nggak bisa disambung juga Bang Ren, masalahnya waktu lu juga kan sibuk banget. Ini aja gue ngundang lu mau hubungin manajer lu dari dua minggu yang lalu ya Bob ya? Iya. Gila. Makanya parah emang gue. Iya. Dan buat Bang Randy sendiri nih, ya. Ini juga abis ini gue mau ada acara tidur gue. Iya, oke. Buat Bang Randy sendiri nih, ya optimisme kata-kata mutiara lah yang bikin optimis Milan bakalan comeback ke Liga Champions, apalah nih buat para fans Milan. Optimis, kata-kata optimis. Iya. Ya, lu percaya aja sama Milan yang sekarang. Itu aja dulu. Karena gimana ya? Ya emang kalau misalnya nanti nggak tembus juga bakalan ada tahun depan. Ya next year. Berarti kata-kata itu akan terulang lagi. Ya mau nggak mau. Masih ada tahun depan. Masih ada tahun depan. Cuma ya gimana? Emang begitu adanya kan kita juga Milan sekarang dibilang tim gede ya. Nggak gede-gede banget. Ya udah tinggal dulu doang. Berarti sebenarnya kita ngefans Milan sekarang tuh salah. Sejarah berarti hitungannya ya. Milan itu kan sejarah berarti. Iya, kita ngefans karena sejarahnya sih. Iya. Pas kita udah gede Milan udah jelek. Iya benar. Harusnya pas kita kecil Milannya jelek, pas kita gede baru Milannya bagus. Iya, tahu begini gue mending ngefans ini gue Manchester City lah. Iya benar. Kalau enggak ini Atletico Madrid. Iya. Berapa persen lagi? 2%. Ini masih ada nih kesan-kesan buat Bang Randy nih, kesan-kesannya berada di Milanese Depok.